Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Arif dengan NIM F11312410113. Pada video ini, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi. Seperti yang kita tahu, agama Islam memiliki peran yang sangat sentral dalam kehidupan umat Islam, meliputi aspek ibadah, akhlak, sosial, dan lainnya. Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Lalu, yang ingin kami bahas pada video ini yaitu bagaimana kondisi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, lalu metode pembelajaran apa yang efektif digunakan, dan terakhir seberapa jauh peran dosen untuk menjadi bagian yang membantu memperkuat tiang agama bagi mahasiswa. Selanjutnya, tujuan dan fungsi, yaitu pengembangan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan mahasiswa atau peserta didik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, juga untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya. Tercapainya keimanan dan ketakwaan pada mahasiswa serta tercapainya kemampuan menjadikan ajaran agama sebagai landasan penggalian dan pengembangan disiplin ilmu yang ditekuninya. Tujuan dan fungsi lainnya juga sebagai perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan, dan kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya, tujuan khusus mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum adalah membentuk mahasiswa bertakwa, yaitu manusia yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah. Ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku ke arah kesempurnaan akhlak. Tujuan akhir dari pendidikan agama Islam perguruan tinggi adalah tercapainya manusia yang sempurna, yaitu yang tidak hanya memiliki kecerdasan penerapan, namun juga memiliki kecerdasan spiritual dalam rangka mewujudkan kehidupan individu dan sosial yang lebih baik. Metode pembelajaran, yaitu saya ambil contoh pada Universitas Tanjung Pura, selain adanya mata kuliah wajib kurikulum, kegiatan pendidikan karakter atau pendikar yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa semester 1 sangat membantu memperkuat keislaman mahasiswa. Di antaranya yang dilakukan yaitu yang pertama, berdiskusi antar agama sebanyak 3 orang yang berbeda-beda setiap tema dan sesuai ketentuan dengan minimal waktu 30 menit. Yang kedua, melakukan pertemuan rutin setiap hari Sabtu dan dipimpin mentor masing-masing. Yang ketiga, setiap mahasiswa diberi tugas kompetensi, yaitu memahami dan mempraktekkan fardu kifayah, belajar dan melakukan tes tahsin dengan waktu yang disepakati, menghafal dan memahami doa sholat. Lalu, pada pendikar di Universitas Tanjung Pura, itu memiliki aspek yang harus dipenuhi untuk lolos. Jika tidak lolos, maka mahasiswa wajib mengulang di semester berikutnya. Selanjutnya, kurikulum dan materi pembelajaran. Kurikulum yang berasal dari bahasa Yunani memiliki arti suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Selanjutnya, dalam bahasa Arab, kata kurikulum biasa diungkapkan dengan manhaj, yaitu jalan terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan, seperti perencanaan yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Adapun dasar kurikulum pendidikan Islam adalah adanya dasar agama, dasar falsafah, dasar psikologis, dasar sosial, serta dasar organisatoris. Penerapan pendidikan agama Islam pada zaman sekarang tentu memiliki tantangan, seperti memastikan kredibilitas dan keaslian konten yang disampaikan melalui teknologi digital, lalu mencegah penyebaran konten yang salah, tidak akurat atau non-islami. Terbatasnya akses infrastruktur teknologi yang tidak memadai di beberapa daerah. Perbedaan ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan Islam. Pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah penyebaran konten yang salah, tidak akurat atau non-islami, baik dari internal maupun eksternal. Ada tantangan, pasti ada peluang.
Peluang yang bisa diambil yaitu teknologi digital membuka pintu akses pendidikan Islam yang lebih luas dan global, dapat mengakses sumber daya pendidikan Islam yang berkualitas dari mana saja, menyebarkan pengetahuan agama Islam ke seluruh dunia, dan meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap budaya yang berbeda. Selanjutnya, pentingnya penilaian otentik. Penilaian otentik adalah sebuah bentuk penilaian dengan meminta peserta didik untuk menunjukkan tugas dunia nyata. Perguruan tinggi lebih memungkinkan untuk melakukannya karena mahasiswa pada umumnya cenderung lebih mengarah pada penyelesaian persoalan dalam konteks dunia nyata. Juga didorong untuk mengatasi masalah yang relevan di sekitar mereka. Hasil penilaian dapat membantu mahasiswa untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, serta membantu pengajar dalam menilai efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan. Penilaian otentik melibatkan berbagai bentuk pengukuran kinerja yang mencerminkan belajar, prestasi, motivasi, dan sikap mahasiswa pada kegiatan yang relevan dengan pembelajaran. Singkatnya, penilaian otentik meminta mahasiswa untuk mendemonstrasikan keterampilan atau prosedur dalam konteks dunia nyata. Beberapa karakteristik penilaiannya seperti menginformasikan cara pembelajaran atau program pengembangan yang seharusnya dilakukan, lalu bersifat kualitatif. Kesimpulan presentasi yang telah dipaparkan yaitu pendidikan agama berfungsi menumbuhkan, menanamkan keimanan dan ketakwaan yang dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga untuk menangkal hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangan. Tujuan akhir dari pendidikan agama Islam di perguruan tinggi adalah terciptanya manusia yang lebih baik, tidak hanya memiliki kecerdasan penerapan, namun juga memiliki kecerdasan spiritual dalam rangka mewujudkan kehidupan individu dan sosial yang lebih islami. Maka, materi yang disajikan harus relevan dengan perkembangan pemikiran dunia zaman sekarang. Dari masalah yang telah dipaparkan tadi, maka mendorong pihak-pihak yang peduli akan pendidikan untuk melakukan terobosan baru yang dapat mencerahkan prospek pendidikan agama di perguruan tinggi umum. Terdapat beberapa saran, yaitu yang pertama, perkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Yang kedua, manfaatkan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh, diskusi, dan akses sumber belajar. Yang ketiga, perlunya pengembangan soft skill karena selain ilmu agama, latih juga kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama tim. Yang keempat, perlunya penguatan literasi digital dengan mengajarkan mahasiswa bagaimana mencari sumber-sumber keagamaan yang dapat dipercaya dan dapat menangkal hoax di dunia maya. Yang kelima, pendekatan yang lebih relevan seperti materi perkuliahan perlu disesuaikan dengan isu-isu kontemporer agar lebih mudah dipahami dan lebih menyenangkan. Bisa juga dengan menambahkan fasilitas kegiatan ekstra dengan mengadakan kajian, lomba, atau kegiatan sosial keagamaan untuk memperdalam pemahaman dan pengaplikasian ilmu yang didapat. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi yang berkelanjutan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program studi dan melakukan perbaikan yang perlu dilakukan. Sebagai penutup, terdapat satu hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ulama'u warasatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhama walakin warrasul ilma faman akhazahu akhaza bihaddin wafir, yang artinya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu barang siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.